Selamat pagi jamaah vieweriah. Sekarang pukul 1:37. Tadi saya Mbah Gemblung membuka akun YouTube Cak Nun Channel dan saya mengikuti obrolan dari putra Cak Nun, yakni Sabrang. Nah, saya ikutin perbincangan putra Cak Nun, yakni Sabrang atau Noi. Noi ini ya putra Cak Nun. Ibunya siapa? Yang saya tahu ibunya Mbak Nuning ya. Setelah saya mengikuti obrolan dari Sabrang, saya Mbah Gemblung ya komen tentang aparat Tuhan, aparat Allah. Ya iseng-iseng saja Mbah Gemblung menulis aparat Allah itu mestinya ada pada tiap diri manusia. Aparat Allah itu apa? Yang ada dalam diri kita sendiri, ini iman dan akhlak. Lah mestinya tiap manusia itu memerankan atau memainkan akhlak dan iman kita. Jadi kalau akhlak dan iman kita diperankan secara baik, secara positif, insya Allah kita ini menciptakan surga pertama di dunia. Nah, surga pertama di dunia, maksud Mbah Gemblung, surga pertama kita yakni di dunia. Lah nanti kalau kita bisa menciptakan surga di dunia, insya Allah kita ini akan sampai juga di surga kelanggengan. Tetapi nggak usah mikir surga kelanggengan dulu ya, kita ngomongin yang di dunia dulu ya. Kenapa sih kita tidak menciptakan surga di dunia ini dengan membangun akhlak kita, membangun iman kita, ya kan? Dan memang manusia ini tidak bisa diseragamkan. Saya setuju dengan omongan Sabrang ya kan? Ini uniknya manusia. Kita ini kan seharusnya memilih yang baik-baik, gitu. Tetapi ya sering juga kita memilih yang baik pun tibane jebul kleru memilih yang jelek. Nah ya ndak apa-apa memilih yang keliru. Nah, kalau kita memilih yang keliru kan akhirnya tahu, oh ternyata kita ini keliru saat memilih. Nek ngerti salah kan jadi akhirnya ngerti bener juga.
ya. Nah, ini Mbah Gemblung ini ndeleming di Balkondes Borobudur. Ya, itu ada penjaga yang sudah tidur supaya Mbah Gemblung tidak ganggu. Karena Mbah Gemblung ini ngerti toleransi, Mbah Gemblung harus jalan-jalan lagi ini ke tempat yang gelap saja ya. Mbah Gemblung ini suka yang gelap-gelap, karena kalau kita mengenali yang gelap akhirnya akan tahu yang terang. Ini bukan sok filosofis, loh ini. Nah guys, sekarang sampean takjak jalan-jalan ya, takjak jalan-jalan kemana ya, sakarpe sing ngajak toh. Nah, sampean mau nggak takjak jalan-jalan? Saya ini misalnya saya gebelet ya toh, gebelet pipis, mau memilih ruangnya toh tanpa lihat-lihat. Nah ini Mbah Gemblung ini berada di dalam toilet ini ya. Nah ini tak perlihatan, ini tempat buang beol kita toh. Ternyata yang kita masuk ini tuh apa nih, toilet wanita, kleru toh. Tapi ya nggak apa-apa kalau sudah kadung nurgene sudah lego ya toh, kleru tapi wis penak gitu ya. Ini masalah apa ya toh, kleru tetapi rapopo. Ini pas sepi nggak ada yang protes ya toh. Nah, harusnya kita ini tahu mana yang untuk pria, mana yang untuk wanita. Nah, itu apa namanya, tergantung kita memilihnya. Kalau kita salah memilih, yaitu kesalahan kita, itu amal kita. Nah ini toilet ini WC duduk. Nah ini Mbah Gemblung itu punya sobat ya, istrinya orang Jepang itu, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Dia itu pas beol kok nggak ditutup pintunya. Mbah Gemblung lihat dengan mata kepala sendiri loh, dia itu eoknya itu apa, lucu ini. Nah begini dua-duanya, kaki kiri di atas, kaki kanan dan kaki kiri di atas. Jadi dia jongkok di di tempat beol itu kan apa, WC duduk, kok dia itu jongkok itu. Mbah Gemblung geli itu ya, mungkin dia risih atau gimana ya, atau barangkali tidak tahu gitu ya. Di sini ada ya kotak ini ya 2000, tetapi yang apa namanya, yang pipis atau eok di sini sering tidak bayar, padahal di sini ada tulisan 2000. Ini masalah apa? Nah, masalah keikhlasan atau masalah apa, nggak ngerti ya. Atau barangkali karena di sini tidak ada aparatnya, tidak ada petugasnya, jadi tidak ngisi kotak amal ini gitu. Kalau kita kebelet pipis ya kan lego, harusnya juga lego memasukkan duit 2000 di sini. Ini soal sajalah soal kesadaran itu harus dibangun, dibangkitkan. Nah sekarang ini Mbah Gemblung di musola. Nah itu tempat untuk sholat ya. Jadi di Balkondes Borobudur ini ada musolanya ya kan. Oke, sekarang lanjutkan lagi ndeleming Mbah Gemblung ya.
soal apa komen Mbah Gemblung, omongannya Sabrang, Gus, saya manggilnya mestinya Gus gitu, karena beliau itu putra ulama, tetapi ya sok aneh, ulama tetapi tidak mau disebut ulama. Ulama tapi nggak mau disebut ulama. Ya sama sebetulnya Mbah Gemblung ini sebetulnya suka menyair, tetapi saya bukan penyair. Suka melukis, tetapi saya juga bukan pelukis. Ya manusia itu kan sok bingung gitu. Saya itu sok bingung pada diri saya sendiri juga kok. Saya ini sebetulnya apa? Siapa? Nah, ini saya sering bertanya pada diri sendiri. Tetapi ya hal-hal kayak gitu tuh malah sering diketawakan oleh siapa? Diri sendiri. Nah, orang yang sudah bisa mengetawakan diri sendiri itu kan lebih bijak mengetawakan diri sendiri daripada mengetawakan orang lain, ya toh. Sik ya, ini Mbah Gemblung tak copot masker di sini. Ya. Tentang kembali pada aparat Tuhan, aparat Allah itu ya apa? Ya iman kita, ya kolbu kita. Jadi supaya kita ini bisa memimpin hidup kita, tentang ngerti standar moral kita bagaimana, akhlak kita bagaimana, ya kita mainkan saja iman dan akhlak kita, supaya hidup kita sendiri tidak terjerumus di lembah-lembah kenistaan, di kubangan-kubangan kenistaan. Ya kita harus steering gitu toh, harus nyetir kolbu kita, akhlak kita, semuanya saja, termasuk para ulama, ustadz, habaib itu juga harus nyetel akhlak dan kolbu. Durung karuan lho ustadz ki suci, ono to ustadz sing bejat, ya ada saja. Wong kembalinya kan kepada diri sendiri, pada manusia. Ustadz kuwi lak yo manusia biasa, cuma belajar babakan ilmu agama, entah itu di pondok Salaf Api Tegalrejo miliknya Sobat Mbah Gemblung, miliknya Gus Yusuf. Ya sakjane dudu gone Gus Yusuf. Gus Yusuf itu kan mewarisi ya miliknya yes, mbuhun sapa, mbuhun bapaknya, atau mungkin belajar di pondok pesantren di Lirboyo. Nah kalau Gus Yusuf itu dulu mondoknya di Lirboyo itu. Tempo hari saya nemuin Gus Yusuf hanya mau tanya, dan pertanyaannya itu sebetulnya kan saya sudah tahu gitu loh. Maksud saya jawabannya itu saya sudah ngiro-ngiro itu pasti itu gitu. Dan pertanyaan Mbah Gemblung itu sebenarnya kan jawabannya untuk banyak orang gitu ya. Soal wayang itu bagaimana sih hukumnya, bukan hukumnya, menurut pikiran Gus Yusuf, beliau itu menyatakan bahwa wayang itu sebetulnya mubah gitu loh. Mubah itu ya
Kalau yang suka monggo, yang tidak suka ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ketika ini pikiran Mbah Gemblung sekarang ya, kalau wayang itu diharamkan, yang tadinya mubah jadi mubal jadi mubal, jadi rakaruan. Tepat apa yang dibicarakan Gus Yusuf, nek ora gatel ya aja digaruk-garuk, ya kan? Nek ora gatel kok digaruk-garuk kan ya malah jadi nyenyeh jadi luka, ya kan? Ya bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain. Nek awak dhewe garuk-garuk ning kulit awak dhewe yo lukane ning kulit awak dhewe. Tetapi lucune kita garuk-garuk masalah ya karena ini masalah ya sing luka orang lain. Dan suara kata menyambut omongan Mbah Gemblung ini omongan suara kata itu kan sebetulnya kalamullah juga tuh itu. Jalan-jalan lagi ya Mbah Gemblung ya, mumpung sampai dini hari ini Mbah Gemblung belum ngantuk. Deleming, pengertian deleming itu ya ngomong sesuka hati sakarepe dhewe. Ini ya ora apa-apa ngomong karo awake dhewe, ya kan? Ngomong dhewe ya ora apa-apa. Sekarang ini kan zamannya zaman digital, ini apa, YouTube. Jadi bikin konten ya pas malam gini, wah aku dengar suara orang-orang itu jadi bersyukur, alhamdulillah, subhanallah. Kenapa bisa denger gitu? Bisa denger itu barokamullah loh. Daripada budek gitu, diundang, dibengok-bengok, diceluki, ora krungu ngono kok. Susah loh orang yang nggak denger gitu. Soal kembali ke tadi itu ya, aparat Tuhan, aparat Allah ini ngomongnya Mbah Gemblung random saja, meluncat-meluncat, bolak-balik saka kene mluncate ning wit klopo, balike ning wit pete, balik meneh ning awale wit rambutan ya, saka wiwitan meneh tadi komen Mbah Gemblung untuk apa obrolannya seberang. Jadi tiap manusia itu dibekali akhlak dan kolbu. Kalau kolbu kita belum benar ya kita melakukan hijrah kolbiyah. Ini saya juga cuma niru-niru omongannya Cak Nun dulu loh yang saya dengar, hijrah kolbiyah itu. Ini Mbah Gemblung cuma niru-niru, tak kembangkan lagi. Kalau akhlak kita belum benar, tidak benar, ya kita harus melakukan hijrah akhlakiyah. Nah, ini soal istilah selamat pagi jamaah viewer ya, ini ya istilah Mbah Gemblung. Ya ora apa-apa toh. Orang kan bebas memilih ya toh. Tergantung pilihan kita ini mau pilih yang benar apa pilih yang salah. Kalau ada yang bener kok milih yang salah ya geblek, ya pekok ya toh. Jadi orang ya jangan pekok-pekok ya enggak. Pekok itu kan yang ada di sawah itu loh, pekok itu, yang putih-putih itu loh. Oh itu blekok itu. Enggak usah saya jelaskan, sebelumnya sudah tahu ya. Ini Mbah Gemblung juga pekok, ngapain sudah kalian sudah tahu kok Mbah Gemblung jelaskan. Jadi aparat Tuhan itu miturut Mbah Gemblung ya
apa yang ada di dalam diri kita sendiri, yakni akhlak dan iman. Kita harus jaga itu toh, dijaga. Jadi kelingan yang bersorban putih itu dari Bandung itu siapa itu? Jagalah hati. Kita memang perlu menjaga hati. Kita ini bebas memilih di dunia ini. Monggo pilih sakarepmu. Ono abang, opo ono biru, ono ijo, ono opo wes, pilihanmu sakarepmu. Ya toh? Kalau ada ketela, ya itu tadi yang sempat saya tulis di komennya apa dari omongannya Sebrang. Yen ono telo arep dibakar dipangan yo iso dipangan, tapi ono gosonge. Terus yen diolah telo diolah dadi tape ngulai bener ya empuk kemlenyus tur legi. Lah telo mentah arep dibadrok ya rapopo, tergantung pilihane ya toh. Ya terserah, tergantung pilihan kita sendiri-sendiri. Bisakah kita memerankan atau memainkan akhlak dan iman kita sebagai aparat Tuhan? Kalau kita bisa menjaga iman kita, akhlak kita, pasti kita kalau sebagai pejabat tidak akan korup, ya toh? Tidak akan korup. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga akhlak dan iman kita, ya hidup kita sudah korup pada diri kita sendiri, akhirnya korep. Itu saja ya delembingan Mbak Gemblung dini hari ini untuk semua jamaah jamaah viewer ya. Mbak Gemblung ini kayaknya juga punya jamaah kayak Cak Nun ya, cuma jamaahnya ting selentir tok gitu. Ya, kita jaga kerukunan, kita jaga persatuan dan kesatuan. Awak dhewe iki wong Jawa aja ilang jawane. Nah, nek Mbah Gemblung iki ora apal aksara Jawa ya itu bukan karena ilang jawane, karena lali. Ini yo lali jawane ya iso ta wong huruf Jawa apa aksara Jawa Hanacaraka dulu waktu di SD itu juga belajar kok, sekarang lupa ya. Jadi secuil ilang jawane juga. Ini ya tetap njawani karena tahu unggah-ungguh. Wong Jawa itu lah kudu ngerti unggah-ungguh, ya toh? Ya piye meneh apa meneh ya. Oh ya, closingnya ya, jaga persatuan itu jadi kuat ya toh. Bersatu kita teguh, bercerai ya bagaimana lagi lah. Nah itu juga pilihan sampean, mau kawin lagi monggo, arep nduda apa ngerondo ya monggo, itu pilihan sampean, pilihan yang dunia toh. Yang penting kita tetap serawung apik pada sesama. Mbuh kuwi beda agama ya tetap serawung apik. Itu minangka apa? Hablum minanas ya toh. Serawung apik. Kalau kita belum berhubungan baik dengan sesama manusia, isih tawur-tawuran, isih balang-balangan watu, isih bacok-bacokan, itu kan namanya belum minanas. Belum itu durung gitu loh. Itu saja ya delembingan Mbah Gemblung pada dini hari ini. Salam hablum minanas dan salam kebangsaan. Tetet.
skuter elektrik. Engko Mbah Gemblung arep nyoba mubeng-mubeng mumpung ora ana sing rental. Skuter elektrik apik-apik. Durung do turu to sampean to. Wah, keh mlek iki apik kuwi, prihatin kuwi. Wis ora durung to kuwi? Oh, kuwi umure gak 12 kok wis rabi piye.